Baik, saya akan berikan jawaban apa yang harus dibayar. Masnya sama temannya harus membayar dengan kepala kalian. Setidaknya untuk 2 orang itu membayar dengan 1 kepala. Ono kidung tipe mongso lalakone padha kalangan sukmo tipe mongso kang padha waspada merga urip namung setilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh, sugeng rahayu semuanya. Semua yang di rumah tetap sehat selalu, dilimpahkan rezekinya dan juga dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, mungkin nggak usah perkenalan lagi ya, kemarin udah perkenalan. Nah, kali ini kita akan melanjutkan cerita kemarin. Cerita apa? Cerita tentang pendakian di jalur ilegal oleh Tole. Nah, kemarin kan Tole sempat terlupa akan syarat, di mana Pak Marno sempat menyebutkan bahwa ada 3 syarat, dan syarat yang ketiga adalah jangan pernah melewati pohon aneh, pohon yang di situ pohon berjajar, kemudian di tengahnya ada batu cing. Tapi karena ragu dan terlupa, Tole melanggar syarat ketiga. Dan ketika masuk, Tole sudah merasakan keanehan di situ. Bahkan dia sempat menemukan sebuah pondokan yang bernama Pondok Lali Jiwo. Nah, apa yang akan dialami oleh Tole setelah itu? Apa yang ada di dalam Pondok Lali Jiwo? Dan petualangan apa yang akan menanti Tole berikutnya? Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen sebanyak-banyaknya agar cerita ini tetap berlanjut. Saya nggak tahu juga panjang atau enggak cerita ini, karena baru beberapa potong yang disampaikan ke saya. Semoga malam nanti ada balasan lagi dari Tole, sehingga cerita ini udah selesai. Moga-moga di part yang kedua ini, karena kemarin udah part 1. Pokoknya penuhin komen di bawah, jangan lupa like dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Oke, tanpa basa-basi lagi, tanpa panjang-panjang lagi, mungkin nggak sabar kan karena penasaran, kita langsung aja ke ceritanya. Tole penasaran. Dia melihat ada sebuah bangunan kecil di depannya dan belakangnya ada bangunan yang cukup besar. Dan ketika dia baca, ada papan nama di depan bangunan yang kecil itu, Pondok Lali Jiwo. Tole yang sendirian, akhirnya dia berjalan mendekati bangunan yang lebih kecil itu. Bangunan yang gak terlalu besar, serupa rumah pada umumnya, cuma di situ hanya bangunannya terbuat dari kayu-kayu yang dipaku dengan seadanya. Tole berjalan perlahan dan perlahan, Tole mendekati bangunan itu. Sampai engger. Kowe saka ngendi? Kowe arepe opo? Nah, ada bapak-bapak yang bilang, kamu siapa? Dan kamu dari mana? Tole menjawab, ngapunten Pak, saya Tole. Saya penasaran, kok ada bangunan di sini? Saya mau bertanya, sebenarnya bangunan ini bangunan apa Pak? Nah,
Karena Tole yang nggak tahu dan gugup jawabnya, bapak ini awalnya diem nih, agak bingung juga. Apakah mungkin Tole ini bukan dari sini dan entah dari mana gitu kan. Bapaknya kemudian menjawab pertanyaan si Tole gitu kan. Ini namanya bangunan pondok Lali Jiwo, di mana ini biasanya untuk menginap orang-orang yang ingin menikmati keindahan di Gunung Arjuno. Nah, itu jawaban dari bapaknya. Bapaknya ini nggak terlalu tua, mungkin kisaran umur 30-an lebih. Jadi penampilan bapaknya tuh terlihat sangar gitu loh. Rambutnya panjang, bajunya itu baju Jawa yang lurik-lurik, dengan bawahnya itu pakai sarung gitu kan. Dia pakai sarung di bawah bapaknya ini, dan ada sarung yang diselempangkan itu di tubuhnya. Kemudian Tole bingung kan mau ngapain lagi. Akhirnya bapak ini menawarkan, ayo mas, masuk dulu. Barangkali masnya capek, istirahat aja dulu di dalam. Nah, karena Tole emang capek, Tole juga nggak ada tujuan lagi, mau naik juga udah gelap. Dimas nggak tahu kemana kan, bingung dia kan. Barangkali Tole juga berharap kalau Dimas udah sampai di sini mungkin, ataukah Dimas ini udah nyalip tapi lupa bangunin Tole pas ketiduran tadi. Akhirnya diantarlah si Tole masuk. Dari bangunan kecil tadi, Tole masuk ke sebuah lorong ya. Jadi lorongnya yang kanan kiri itu berupa taman-taman, tapi kok aneh, di hutan yang belantara seperti ada taman yang sangat indah gitu loh. Banyak bunga-bunganya, dan pencahayaannya pun itu dengan aneh juga, bukan lampu, tapi pencahayaannya ini menggunakan tintir gitu loh. Itu seperti kaleng gitu kan, kaleng terus dikasih sumbu, dan bahan bakarnya si tintir ini adalah minyak tanah biasanya. Nah itu berjajar itu tintirnya itu, atau lampu teplok lah kalau orang kita sering nyebutnya itu lampu teplok, tapi kalau di sana tintir ya. Nah itu berjajar itu dari bangunannya. Pokoknya itu jaraknya itu sekitar 5 meter, 5 meter, 5 meter. Itu pasti ada tintir gitu. Nah dengan pencahayaan tintir itu, si Tole mulai masuk lah, mengikuti langkah si bapaknya ini, bapak yang jaga di bangunan kecil itu, bangunan depan. Nah bapaknya ini nganter sampai ke sebuah bilik. Bilik yang depannya itu sederhana gitu loh, nggak ada spesialnya sama sekali. Dibukalah bilik itu, krek gitu kan. Nah pas dibuka, Tole agak kaget. Itu nggak ada kalau wujud atau penampakan, nggak ada. Mungkin pun ada penampakan, itu adalah orang yang ia kenal gitu. Dimas sudah ada di dalam bilik itu, sedang bersantai, menghisap rokok, dan juga sedang menikmati kopi. Tole agak kesel di situ kan. Dim, kok kamu udah sampai sini, Dim? Wah parah, kamu nggak bangunin aku pas ketiduran. Si Dimas hanya jawab santai, lah kamu lama, kamu kebu, dibangunin juga gak bangun-bangun. Ya udah aku tinggal. Malah ketemu pondok. Ya udah aku kesini. Daripada kita bikin tenda di luar kan dingin, mending di pondok lebih hangat, jawab Dimas secara enteng. Kemudian Tole masuk dengan masih kesel gitu kan. Di situ dalamnya ada 2 tempat tidur. Satu udah dipakai Dimas buat nyantai, sembari si Dimas ini merokok sama ngopi. Sampingnya itu ada ya tempat tidur. Bantalnya itu dari seperti kayu, entah kayu sengon atau apa, cuma bantalnya dari kayu. Kemudian alasnya itu dari tikar pandan.
Istirahatlah Tole di situ. Meski masih kesel, ya udah karena capek, tidurlah si Tole. Singkat cerita, Tole ketiduran. Dia juga udah gak gubris. Dia juga nggak gubris lagi. Dimas lagi ngapain? Udah nggak peduli lah, karena udah capek tidur dia. Sampai ada suara. Up, up, up. Entah suara apa. Tole bingung. Dia terbangun. Karena rasa penasaran Tole yang tinggi. Dan masih terdengar suara, entah itu suara apa gitu kan. Si Tole bangun. Dia membuka pintu bilik. Dia mengecek luar bilik gitu. Dia tengok kanan kiri, gak ada apa-apa. Ada sedikit rasa ingin buang air kecil kan. Entah karena apa, dia pengen banget nih buang air kecil. Udah gak tahan. Gak tahu, padahal tadi dia belum merasakan ingin buang air kecil. Tapi kok tiba-tiba dia merasakan seperti itu. Akhirnya karena gak tahu kan kamar mandinya di mana, Tole berjalan dari lorong ke lorong. Terpaan angin itu begitu sepoi tapi agak kenceng gitu kan. Bahkan ada beberapa yang tintir. Pencahayaan tintir tuh ada yang padam. Karena gara-gara emang anginnya yang kadang sepoi kadang juga kenceng gitu. Sampai ada pertigaan lorong. Ada yang aneh di situ. Ada orang yang menengok, tapi hanya mukanya separuh yang kelihatan. Gak ada rasa takut di situ Tole. Tole hanya beranggapan, itu paling orang iseng, insomnia gitu kan, gak bisa tidur. Akhirnya Tole memberanikan diri nih buat nyamperin. Tapi ketika di pertigaan dia belok kiri, gak ada. Wujudnya gak ada. Dan dia malah menemukan ada tulisan toilet di situ kan. WC atau toilet. Dia masuk lah, tapi sebelum masuk ada suara tangisan. Suara tangisan yang itu deket banget. Dan itu dari sebelah kirinya Tole. Jadi posisinya Tole ini ya, ini kan lorong ya, pertigaan gitu kan. Nah, ini Tole masuk sini kan, pertigaannya masuk sini, dan di arah sini itu ada tulisan WC atau toilet. Mau masuk kan, di sini ada suara tangisan di sebelah punya Tole. Tole agak merinding di situ kan, karena emang mendadak tiba-tiba ada suara tangisan. Sempat menengok, gak ada. Tapi ketika kedua kalinya dia menengok, ada seorang wanita yang lumayan tinggi, bahkan lebih tinggi dari Tole, 180 cm mungkin lebih. Karena emang Tole ini tingginya 180 ya. Dia merasa bahwa ini cewek kok tinggi banget ya. Bahkan lebih tinggi dari aku gitu. Nah, wanita ini yang dilihat Tole, dia itu membelakangi Tole sambil bercermin dan menangis. Aneh kan? Tole bingung. Kah wanita ini sedang sedih karena ada masalah dengan pasangannya? Itu dalam pikiran Tole ya. Gak ada pikiran macam-macam. Yang awalnya merinding, tapi ketika melihat wujud yang itu memang manusia gitu. Dan Tole lihat pun kakinya napak juga di tanah. Kan bukan setan atau apa kan. Tole hanya pikir kayak gitu. Didekatin lah si wanita itu. Tapi yang bikin Tole gak jadi buat mendekat ketika dia lihat ke kaca. Di kaca itu bayangan wajah si wanita
Gak ada. Tanpa basa-basi, Tole mundur beberapa langkah. Dan ketika dia mau mundur, mau balik badan, si wanita itu semakin kenceng nangisnya. Merinding di situ si Tole. Nangisnya makin melengking. Dia mau balik, tapi wanita itu juga mau membalikkan. Dan ketika membalikkan badan, mata wanita itu menggantung. Bola matanya udah mau lepas dari wajahnya. Tole ketakutan. Ketakutan yang luar biasa. Tole langsung lari menuju biliknya kembali. Gak ada, dia gak ngapa-ngapain habis itu. Dia langsung ambil sarungnya. Dia langsung tutup tubuhnya dengan sarung. Mencoba memaksakan untuk tidur. Sampai pada ketika dia kembali bangun. Suara ayam jago udah terdengar. Ada suara ramai-ramai juga di luar. Tole dengan mata sayunya mengusap matanya. Dia hanya berpikir, kejadian tadi malam tuh apa ya? Bingung dia. Terus dia keluarlah. Beranikan diri buat keluar. Semoga apa yang dia alami tadi malam itu hanyalah halusinasi, mimpi itu. Dia keluar, aneh. Yang awalnya malam itu sepi, itu udah rame. Dan itu udah pagi ya, rame. Tapi bukan orang lokal yang lihat atau orang pribumi ya. Pakaiannya bukan orang pribumi, melainkan pakaian yang seperti orang kolonial. Ada yang berwujud seperti menir, ada juga yang berwujud seperti noni-noni Belanda, ada yang seperti orang pribumi tapi dengan style orang Belanda gitu kan. Pokoknya emang style-style yang itu zaman-zaman kolonial. Yang paling mencolok adalah bapak-bapak yang berjaga di depan gitu, di bangunan yang lebih kecil. Pakaiannya berbeda, paling berbeda. Dengan pakaian panjang yang berlurik gitu kan. Dan bawahnya itu memakai sarung serta sarungnya disampirkan di tubuhnya. Disamperin lah itu si bapak oleh Tole. Tapi ketika mau disamper, tiba-tiba ada yang ngagetin dari belakang. Le, mau kemana Le? Itu Dimas. Kamu ngagetin aja, diem. Kaget, ucap kaget dari Tole. Kamu ngapain sih Le? Pagi-pagi udah bangun, ini baru jam berapa? Jam 5:30 ini. Ya jam 5:30, tapi kan ini udah terang gitu. Ucap Tole. Dimas masih merenggut dengan mata sayunya gitu kan. Diajaklah si Dimas buat menuju ke bapak-bapaknya tadi gitu kan. Bapak-bapak yang jaga di depan. Nah, sampailah mereka pada bapak-bapak yang di depan itu. Bertanyalah si Tole sama bapak-bapaknya. Pak, mohon maaf nih Pak. Saya kayaknya udah sangat merepotkan gitu kan. Tole jawab kayak gitu. Nah, niatnya saya kan ini udah terang, saya mau lanjutin perjalanan Pak. Tapi bapaknya tiba-tiba nggak ngebolehin, dilarang. Jangan Mas, saya bisa prediksi kalau perjalanan Mas dilanjutin hari ini, pagi ini, susah. Lihat di atas, kabut tebal, berbahaya. Banyak hal-hal yang gak mungkin
Mas bisa lewatin. Dari balik kabut itu menyimpan banyak bahaya, Mas. Nah, itu jawab dari si bapaknya. Tapi emang benar. Nah, ketika Tole bersikeras mau mengecek apakah benar yang dikatakan si bapak yang menjaga depan itu, benar. Karena pondokan ini ke bawah ya, turunan. Dan itu harus naik lagi kan, karena jalannya itu ada di atas. Benar. Jadi ketika Tole mau naik, di situ udah ada pembatas yang dimana itu adalah kabut yang benar-benar tebal. Tapi anehnya kabutnya itu nggak turun, cuma di atas saja. Seperti apa yang dikatakan sama bapaknya, bahwa kabutnya sangat tebal. Pandangan kita nggak mungkin menembus kabut itu. Kemudian kembalilah Tole ke bapaknya tadi. Bapaknya menyarankan, wis mas, pokoknya nginep aja di sini dulu. Nggak seperti rumahnya aja. Nggak perlu mikir apa-apa. Sampai Tole kembalilah dengan wajah kesal karena emang nggak bisa lanjutin perjalanan. Bahkan setiap Tole bangun dan malamnya mengalami kejadian yang aneh, entah itu ketemu hal-hal yang nggak dia bisa nalar gitu. Setiap pagi Tole bertanya sama bapaknya. Dijawablah dengan jawaban yang sama, di atas kabut. Gak bisa. Kamu gak akan bisa ngelewatin kabut itu. Sampai kira-kira Tole mengira-ngira nih, berapa malam dan berapa terang yang dia habiskan di pondokan itu. Ketika Tole menghitungnya, udah 7 harian lebih ya. Gak terasa. Dan mau ke malam ke-8. Malam ke-8 udah beranjak. Si Tole udah nekat nih. Meskipun udah malam dan dia dengan ragu-ragu gitu kan. Dia ambil tasnya, dia ajak Dimas. Dim, ayo Dim, kita lanjutin. Tapi Dimas lupa. Enggak lih, malam-malam masa kita lanjutin? Capek. Aku di sini aja. Nunggu besok aja. Jawab si Dimas. Akhirnya Tole yang udah nggak tahan karena dilarang untuk lanjutin perjalanan sama bapaknya, apalagi Dimas yang nggak mau juga gitu kan, akhirnya memberanikan diri menuju bapaknya tadi yang bertanya dan ingin meminta izin lah dan berterima kasih udah diizinkan menginap di pondok Lali Jiwo ini. Tapi ketika Tole tanya, Pak, sebelumnya saya terima kasih udah diizinkan menginap di pondok ini. Dan saya juga mau minta maaf Pak, udah merepotkan. Niatnya Pak, saya mau melanjutkan perjalanan lagi malam ini. Jawab Tole, aduh mas, ini malam. Meski nggak ada kabut tapi berbahaya. Kita nggak tahu bahaya apa yang mengincar kita dari balik gelap. Jawab si bapak, sedikit menakut-nakuti. Tapi Tole kekeh. Dengan kepala batunya dia bilang, nggak apa-apa Pak, saya udah biasa kok. Udah biasa saya ngelewatin bahaya di gunung. Ya doain saja semoga selamat. Ucap Tole. Tapi bapaknya sedikit tidak senang. Mukanya berubah. Raut wajahnya berubah. Lalu bapaknya berkata dengan lantang. Kalau itu pilihannya masnya, saya akan izinkan. Tapi, mohon maaf. Ketika kalian datang ke sini dan menginap di sini, itu tidak gratis. Kalian harus membayar biaya sewa di sini. Tole kaget. Kenapa bapak itu tiba-tiba bilang, kok minta bayaran? Padahal dari awal silakan menginap di sini
Dan anggap aja seperti rumahnya sendiri. Kok tiba-tiba si Tole mau pamit, kok malah diminta bayar? Nah, Tole tanya, bayarannya apa, Pak? Kalau boleh tahu. Karena Tole nggak tahu kan bayarannya apa, tapi Tole juga ngomong nih, kalau bayarannya uang, Pak, jujur saya nggak punya, dompet saya nggak tahu kemana. Tapi kalau bisa atau bapaknya mau, saya bisa berikan beberapa barang sebagai ganti untuk sewa di sini. Anggap itu bisa dijual lah, gitu kan? Boleh jawab kayak gitu. Cuma bapaknya langsung nggak terima. Nggak, saya nggak butuh uang, saya nggak butuh barang. Bingung di situ Tole. Lah terus bayar pakai apa gitu kan? Pikirnya. Ditanyalah Tole. Tole tanya ke bapaknya tadi. Terus saya harus bayar pakai apa, Pak? Bayar uang nggak bisa, bayar barang nggak bisa. Terus saya harus membayar dengan apa gitu kan? Tiba-tiba bapaknya bilang gini, dan itu cukup membuat Tole sangat terkejut. Baik, saya akan berikan jawaban apa yang harus dibayar. Masnya sama temannya harus membayar dengan kepala kalian. Setidaknya untuk 2 orang itu membayar dengan 1 kepala. Tole terkejut dan Tole nggak percaya. Terus Tole bilang, wah ya nggak bisa lah Pak. Masa bayarnya harus pakai kepala? Dan kami nggak mau. Pokoknya saya mau keluar di sini. Saya nggak peduli mau dikira maling atau apa. Karena ini nggak masuk akal. Kenapa harus membayar dengan kepala kami? Ini bukanlah hal yang manusiawi. Tole memberontak. Ini bapaknya tetap kekeh. Kalau kalian nggak mau bayar, kalian harus menerima akibat. Kalian akan menerima hal-hal yang nggak pernah kalian inginkan. Di situ Tole kebingungan kan, nggak terima, memberontak dia. Kenapa harus membayar dengan kepala mereka? Akhirnya Tole masih membujuk nih dengan logatnya yang lembut dan halus. Dia mencoba sopan untuk bapaknya mempertimbangkan apakah nggak ada bayaran selain itu. Tapi tetap si bapak ini tetap kekeh bahwa Tole harus membayar biaya penginapan dengan kepalanya. Kalau enggak kepala temannya, yaitu Dimas. Di situ ributlah antara Tole dan juga bapaknya yang jagain. Sampai tiba-tiba banyak orang yang menonton nih. Ada none-none Belanda, beberapa none Belanda yang menonton, menir dengan pakaian yang adat kolonialnya gitu kan, dan beberapa orang-orang yang dengan pakaian ya seperti orang kolonial gitu kan. Sampai rame-rame itu terdengar ke telinga Dimas. Akhirnya Dimas datang, nyamperin ke bapak penjaganya sama Tole. Woi, kenapa nih? Ada apa ini? Si Dimas berteriak, melerai antara Tole dan juga bapaknya ini. Tapi tiba-tiba Tole bilang, Dim, kamu diam dulu, Dim. Ini bukan masalah sepele. Ini udah nggak ngotak ini. Ini udah nggak masuk akal gitu. Dan bahkan udah nggak manusiawi. Dimas agak bingung. Dimas pun tanya nih, lu. Bentar. Gak masuk akal, gak manusiawi. Maksudnya apa? Coba jelasin. Tole menjelaskan di situ. Jadi gini, Dim. Kita nginep di sini, itu kita nggak bisa bayar pakai uang. Bahkan kita nggak bisa bayar pakai barang karena aku nggak tahu dompetku di mana. Toh juga kamu cerita juga dompet kamu nggak ada kan? Si Dimas mengangguk.
Terus Dimas tanya, nah terus kita harus bayar pakai apa kalau nggak bisa barang ataupun uang? Tole jawab dengan sedikit nada melas. Dim, kita harus bayar pakai kepala. Salah satu kepala kita buat biaya sewa di pondok ini. Dimas terkejut. Dimas seperti lemes gitu kan. Tole juga sama, Tole juga lemes. Kita harus gimana? Karena kita harus membayar, salah satu dari kita itu harus mengorbankan kepala kita untuk jadi bayarannya. Akhirnya Dimas majulah ini ke depan bawa penjaganya. Terus Dimas bilang, Pak, ya udah Pak, jangan Tole yang jadiin korban, jangan kepala Tole yang diambil, ambil kepala saya Pak. Saya ikhlas kalau kepala saya bisa jadi bayaran untuk biaya menginap di sini. Agak menegangkan di situ. Karena apa? Saya merinding juga. Bapaknya tuh ngambil parang yang panjang. Dimas rambutnya dijambak dengan posisi dihadepin ke meja mungkin meja resepsionis ya, atau meja yang biasanya buat nerima tamu di situ. Dan udah bener-bener posisi mau nebas kepalanya si Dimas. Tole nggak terima di situ. Tole langsung memegangi tubuh dan tangannya si bapaknya yang menjagain. Ada kejadian yang sangat menyeramkan. Yang awalnya orang di sana yang banyak itu berpakaian seperti orang kolonial, tiba-tiba berubah menjadi menyeramkan. Pakaian jadi sobek-sobek. Ada yang beberapa kepalanya udah nggak pada tempat. Bahkan ada beberapa kepala yang hanya ditempel. Mereka seolah mengeluarkan suara yang sangat menakutkan. Mereka mengeluarkan suara yang sangat menakutkan. Pateni. Bunuh. Wujud-wujud itu mengucapkan kata-kata seperti itu. Tole merinding begitu luar biasa. Tubuhnya masih memegangi tubuh si bapak yang menjaga tadi. Bapaknya seperti gak terima juga. Digoyang-goyangkan tubuh bapaknya ini ya kan, biar terlepas dari genggaman si Tole. Sampai tiba-tiba Tole ditendang dan ditarik sama wujud yang ada di belakang. Kemudian Tole gak sanggup melihat. Kepala Dimas ditarik. Set. Parang diacungkan ke atas dan ditebasnya langsung kepalanya. Tubuhnya tergeletak. Kepalanya tenteng sama si bapak yang penjaga tadi. Darahnya udah membasahi lantai. Udah bermunceratan kemana-mana. Tole menangis, Tole sedih. Tapi kepuasan bapaknya, bapak penjaga tadi, gak sampai di situ. Bapak penjaga itu mulai menghampiri Tole dan bersiap untuk menebas kepala Tole. Oke. Apa yang akan terjadi sama Tole? Apakah kepala Tole akan ikut tertebas oleh bapak penjaga Pondok Lali Jiwo?
Kalian penasaran pastinya. Oke, sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Tapi komen di bawahnya. Share jika kalian penasaran dan ingin banyak orang untuk melihat video ini. Kita akan ketemu di part selanjutnya. Sekian dari saya, Bara Balakarsa. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di part selanjutnya.